Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Jiwa semuanya, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Berjumpa kembali dengan kami di acara Bincang Jiwa yang insya Allah selama 30 menit ke depan saya lalu Hairil Anwar akan memandu acara kita pada siang hari ini. Acara kita pada siang hari ini terselenggara atas kerjasama PKRS Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan Humas Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, Sobat Jiwa semuanya, untuk tema kita pada siang hari ini akan mengangkat tema peran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam menjaga kesehatan jiwa masyarakat di NTB pada saat pandemi COVID-19. Baik Sobat Jiwa, untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada siang hari ini, di studio sudah hadir bersama kita. Beliau adalah seorang psikiater di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan beliau juga merupakan Ketua Komite Medik dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Dr. Haji Iputu Diatmike M. Biomed SPKJ. Selamat siang Dok. Selamat siang. Apa kabar Dok? Luar biasa. Luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat Dok ya. Amin. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama Dok. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut namanya tadi. Tidak ya? Siap. Baik dokter. Jadi untuk siang ini kita ada tema nih yang kita bahas ya. Tadi mungkin sudah saya sebutkan juga bahwa kita akan membahas tentang peran rumah sakit jiwa khususnya pada masa pandemi ini dok. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke tema, kita bahas mungkin dokter punya mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ingin menyapa sobat jiwa kita dimanapun berada. Silakan dokter. Terima kasih Sobat Jiwa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mungkin di Indonesia bila live ini bisa disaksikan. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan rumah sakit satu-satunya yang merupakan rumah sakit khusus yang melayani kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami sudah 3 dekade berikhtiar untuk memberikan pelayanan terbaik terkait kesehatan jiwa. Pada masa pandemi ini, Rumah Sakit Jiwa banyak sekali melakukan hal-hal yang mungkin nanti akan kita bahas bersama di acara Bincang Jiwa ini. Namun, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa sedang memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang nanti jatuh pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Dan nanti acara puncaknya akan kita adakan pada tanggal 16 Oktober 2020 yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang dihadiri oleh beberapa undangan. Nah, itu sangat menarik sekali. Beberapa hal banyak sekali juga yang kita lakukan dari kemarin tanggal 3 Oktober. Kita juga sudah menghadiri acara pemotongan tumpeng bersama 34 rumah sakit jiwa seluruh Indonesia, sekaligus merayakan kelahiran Bapak Psikiatrik Indonesia Prof. Sumanto, spesialis kedokteran jiwa. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa acara, ada seminar kesehatan, kemudian ada deteksi dini nanti untuk di perkantoran, kemudian ada kampanye tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, ya, dan puncaknya nanti pada tanggal 16 Oktober. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga masyarakat di Nusa Tenggara Barat selalu sehat dan bahagia. Baik dok, mungkin sebelum kita lanjut, kita ingin mengingatkan juga para sobat jiwa dimanapun berada, apabila mungkin sepanjang acara nanti kita ada yang mungkin perlu ditanyakan atau mungkin ingin menyapa kami yang ada di studio, silahkan untuk menuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia di live Facebook kami. Baik dokter, mungkin yang pertama nih yang perlu mungkin kita ketahui adalah sebenarnya bagaimana sih
situasi terutama kalau kita ya kesehatan jiwa masyarakat di NTB khususnya pada saat pandemi COVID yang sekarang, Dok. Mungkin bisa dijelaskan situasi terkininya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Nas Heril. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sudah melakukan beberapa kegiatan berupa dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Di situ juga menggunakan beberapa alat ukur yang berupa self reporting dari masyarakat. Jadi pelaporan kondisi mental mereka itu juga diakumulasi sebagai data awal kondisi kesehatan jiwa masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, tim DKJPS juga melakukan pendampingan. Namun setelah diperhatikan dalam kondisi saat ini, peningkatan kasus konsul online itu juga tidak terjadi secara signifikan. Memang ada peningkatan jumlahnya, tapi tidak melebihi 1% dari kasus yang biasanya kita tangani. Sedangkan untuk kunjungan ke rumah sakit jiwa juga kunjungannya memang meningkat. Namun tidak cukup signifikan sehingga kita bisa mengatakan bahwa pandemi ini menyebabkan kondisi kesehatan jiwa di Nusa Tenggara Barat mengalami suatu hal yang buruk seperti itu. Memang ada peningkatan kasusnya, kasus-kasus gangguan cemas, depresi, ya itu bisa muncul pada pasien-pasien yang konsultasi online dan yang kontrol di poliklinik. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan, kasusnya tidak setinggi pada kasus waktu kita terkena dampak gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi itu cukup tinggi, hampir 3%. Jadi jumlahnya cukup tinggi. Jadi itu situasi saat ini tidak terlalu signifikan untuk peningkatannya, begitu. Oke. Baik, Dok. Eh, tetapi hal ini mungkin harus tetap ada yang dipersiapkan dari rumah sakit jiwa, Dok ya. Jadi tentu dalam kondisi yang mungkin ini adalah kondisi yang darurat gitu ya. Kita menghadapi pandemi ini. Tentu saja kita sebagai rumah sakit, sebagai layanan masyarakat perlu untuk menyiapkan diri gitu ya. Nah, kira-kira persiapan rumah sakit sampai sejauh ini bagaimana untuk menghadapi situasi ini, Dok? Baik, kalau kita bicara masalah persiapan, situasi kita mulai pada Maret. Pada Maret itu rumah sakit jiwa belum menjadi rumah sakit rujukan khusus jiwa di NTB, belum mendapatkan SK Gubernur. Namun Ibu Direktur saat itu sudah mempersiapkan situasi pandemi ini. Jadi jauh-jauh hari sudah disiapkan. Jadi pembentukan Satgas saat itu. Walaupun SK dari Gubernur belum turun. Satgas dibentuk sebagai langkah antisipasi dan pembuatan tim gerak cepat untuk penanganan apabila ada ODGJ ataupun masyarakat yang dengan masalah kesehatan jiwa dan saat itu terinfeksi COVID-19. Itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Nah, seiring berjalannya waktu, kita tumbuh. Tim dibentuk, kemudian sarana prasarana juga disiapkan sejak bulan April. Itu kasus pertama. Mulai berkembang ya, mulai layanan. Hingga saat ini kita kapasitasnya meningkat terus. Memang saat ini kasusnya juga udah mulai landai. Kalau di awal-awal April, Mei kasus ODGJ dengan COVID-19 itu cukup banyak. Baik, Dok. Kira-kira kalau untuk layanan yang memang harus disediakan ini untuk kita di rumah sakit, artinya mungkin pengembangan layanan kita untuk kita menghadapi pandemi ini kira-kira seperti apa, Dok? Apa memang kita butuh ruangan khusus atau bagaimana? Sebenarnya yang utama adalah protokol ya. Jadi ketika kita membuka layanan, protokol. Jadi rumah sakit jiwa sudah mempersiapkan itu, bagaimana screeningnya, bagaimana tim melakukan screening, bagaimana alur dibuat sedemikian rupa, itu sebagai langkah antisipasi agar pasien yang datang ke rumah sakit safety. Ya, dari alur UGD saja kita sudah membuat 2 alur. Ya, dari awal di screening oleh tim COVID, apabila lolos screening maka mereka baru bisa masuk ke UGD umum. Oke, ya, itu untuk menghadapi itu. Sedangkan di Poli pun screening dilakukan sudah di luar. Kita ada zone untuk screening disiapkan di sana. Jadi pasien-pasien yang lulus screening baru bisa masuk akses ke dalam rumah sakit. Nah, itu perubahan-perubahan itulah yang
yang disiapkan oleh rumah sakit jiwa guna tetap memberikan layanan kesehatan jiwa yang paripurna, tapi tidak melupakan protokol kesehatan. Oke. Untuk kasus sendiri dok, apakah memang layanan yang kita berikan di rumah sakit itu khusus kepada pasien dengan gangguan jiwa, atau memang juga menerima pasien-pasien yang ini mungkin pasien-pasien yang kemarin dok ya, apakah menerima juga pasien dengan COVID yang murni COVID, atau khusus dengan yang gangguan jiwa saja? Baik, sebenarnya kalau kita bicara masalah pasien yang murni COVID itu sudah dialokasikan ya di rumah sakit provinsi ya, rumah sakit daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian ada di rumah sakit kota, rumah sakit rujukan COVID. Jadi rumah sakit jiwa itu di SK-kan oleh Bapak Gubernur itu sebagai rumah sakit khusus jiwa dengan rujukan COVID. Jadi pasien-pasien gangguan jiwa yang didapatkan juga ada komorbiditas atau juga terinfeksi COVID-19. Sampai saat ini lumayan kasusnya, sampai 13 kasus. Ya, itu cukup menarik. Sedangkan kalau untuk pelayanan poli kita nggak membedakan. Ya, tapi tetap dengan protokol. Jadi tenaga kesehatan dibekali dengan APD yang cukup standar untuk bisa melayani pasien-pasien yang kontrol setiap harinya. Oke. Jadi kalau dirawat inap sebenarnya selama ini kita sudah siap sekali dok ya, artinya penyiapan ruangan dan sebagainya itu sudah sangat dipersiapkan oleh rumah sakitnya. Baik dokter, untuk kasus jiwa sendiri itu dok ya, apakah memang ada muncul mungkin kasus-kasus yang mungkin sebelum pandemi itu angkanya mungkin sedikit, tetapi begitu pandemi angka gangguan jiwa dengan kondisi tertentu itu meningkat. Apakah memang ada yang hal seperti itu pada saat ini atau mungkin bagaimana dokter? Ya, jadi begini Mas Heril, seperti yang saya sampaikan di awal, memang munculnya di konsultasi online yang disiapkan oleh rumah sakit jiwa itu kasus-kasus lebih banyak ke gangguan cemas. Ya, kekhawatiran bahwa saya tertular COVID-19, kekhawatiran bahwa keluarga saya tertular, kemudian ada kekhawatiran apakah memang saya akan tertular kembali pada fase itu. Nah, sedangkan kalau untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kasusnya mulai penurunan ini. Memang tingginya pada bulan April, Mei, ya ODGJ dengan COVID. Setelah itu sampai saat ini kita belum menemukan kasus yang cukup COVID-19 kita belum nemu dari bulan September, Oktober ini belum pernah ada kasus. Memang banyak yang bergejala, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan tidak mengalami. Baik, tadi mungkin dokter ada menyinggung tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, benar dokter ya. Jadi kebetulan mungkin kita ada momentum untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu. Terkait juga dengan kondisi kita yang sekarang gitu ya, COVID, di mana kita juga harus menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Kira-kira kalau untuk Hari Kesehatan Jiwa itu sendiri dok, rumah sakit jiwa menyiapkan apa saja mungkin yang akan disondingkan ke masyarakat, sekaligus juga mungkin terkait dengan kondisi pandemi kita yang sekarang? Ya, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2020 ini melakukan rangkaian kegiatan yang awalnya memang kegiatan kita cukup meriah, tapi karena pandemi kita merubah konsep dari awalnya mengumpulkan massa tapi sifatnya nanti virtual. Seperti deteksi dini kesehatan untuk perkantoran, itu nanti konsepnya akan dilakukan analisis data secara online. Kemudian konsultasinya juga dilakukan secara telekonferensi. Itu untuk deteksi dini. Yang biasanya deteksi dini kita lakukan langsung on spot. Kita ubah konsepnya. Terus yang kedua nanti seminar-seminar yang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita ubah konsepnya dari biasanya konvensional menjadi daring. Untuk kesempatan hari ini pada HKJS kali ini kita ada 2 seminar. Saya rasa cukup menarik. Itu tentang pernikahan dan problematikanya. Nanti pembicaranya akan cukup banyak. Ada spesialis obstetrik and ginekologi, kemudian ada spesialis andrologi, seksologi,
kemudian ada psikolog klinis khusus seksologi dewasa, kemudian nanti ada psikiater juga. Ya. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan selain itu di hari puncak. Nah, dengan mengedepankan protokol kesehatan, kita melakukan seremonial yang sifatnya hikmat, nanti dengan kegiatan yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Direktur. Jadi pada masa pandemi ini situasi tidak membuat kita menjadi tidak meriah melaksanakan kegiatan Hari Kesehatan Jiwa kita pada tahun ini. Oke, meriah tetapi harus tetap protokol kesehatan, betul dokter. Selanjutnya mungkin dok, mungkin banyak juga ini sobat jiwa kita yang mungkin ingin mengakses layanan kita gitu ya, terutama mungkin secara online. Nah, kira-kira mungkin dokter punya saran mungkin bagaimana masyarakat kita bisa mengakses layanan kita di rumah sakit jiwa, mungkin terutama mungkin yang lewat online, yang lewat daring. Kira-kira seperti apa dok? Iya, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma memiliki layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi layanan ini sudah kita buka sejak bulan April kalau nggak salah ya. Jadi itu udah konsultasinya udah ribuan. Konsultasi itu kita siapkan ada psikiater 5 orang, kemudian ada psikolog klinis sebanyak 3 orang, serta ada spesialis keperawatan jiwa 1 orang. Itu bisa diakses secara gratis dan itu bisa dilihat di media sosialnya PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Di Facebooknya itu sering sekali untuk muncul tentang layanan DKJPS online. Ya, minimal untuk mendapatkan edukasi dan informasi supaya bisa mengambil keputusan apakah saya perlu langsung ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma atau mungkin cukup dengan hanya konsultasi secara online. Mungkin itu. Oke dok. Satu ini yang menarik dok ya. Jadi selama ini sebagian ada masyarakat kita yang menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa itu kebal terhadap COVID. Apakah ini pemahaman ini benar atau memang ada penjelasannya dok? Mungkin silakan. Iya, itu di awal-awal pandemi Februari, Maret itu banyak sekali berita hoax yang mengatakan bahwa orang gangguan jiwa itu tidak akan tertular COVID-19. Nah, itu terbantahkan karena pada bulan Maret kita kasus pertama ODGJ dengan COVID-19 dan dapat kita berikan terapi yang cukup paripurna sehingga pasien kita sembuh COVID-19-nya. Namun gangguan jiwanya belum. Ya, gangguan jiwanya akan tetap kita follow up terus untuk perkembangannya. Tapi kalau untuk infeksinya berhasil kita tangani. Jadi kalau dikatakan bahwa ODGJ itu tidak akan tertular COVID atau kebal, itu tidak. Itu hoax itu. Hoax dok ya? Hoax betul. Jadi sebenarnya sama saja Sama kita. saja Orang dengan gangguan jiwa betul. ataupun mungkin orang tidak ada risiko pun mungkin bisa tertular. Gitu. Betul Yang sekali. penting Sama saja. satu lagi, kembali lagi kita harus tetap menjalankan protokol gitu dok ya. Selanjutnya mungkin kalau kita bicara gangguan jiwa tentu mungkin ada faktor-faktor resiko dok. Apalagi mungkin kalau kita lihat kondisi yang sekarang, pandemi sekarang, tentu akan memperbesar kembali resiko seseorang untuk kemudian mengalami gangguan jiwa. Nah, bagaimana caranya mungkin kita masyarakat mungkin bisa menekan resiko tersebut mungkin secara mandiri di rumah atau secara pribadi di rumah gitu dok. Tetapi sebentar mungkin ditahan dulu, kita akan ada yang lewat dulu, mungkin nanti akan kita lanjutkan kembali. Sobat jiwa sekalian, jadi setelah ini kita akan kembali lagi, tetapi kita akan break sebentar.
Baik, eee, bila kita bicara masalah pandemi, COVID-19, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesejahteraan jiwa kita di rumah? Banyak hal. Pertama yang terpenting satu, ya, kurangi informasi terkait itu. Informasi-informasi yang beredar di media sosial, ya, banyak yang memang bukan ranahnya konsumsi publik, ya. Jadi itu bisa menimbulkan, kebingungan, kesulitan dalam mencerna. Pertanyaan-pertanyaan sering muncul. Nah, itulah yang memicu. Yang kedua, terkadang terlalu banyak informasi-informasi atau langkah-langkah yang diberikan. Kita fokus kepada informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit. Bagaimana cara mencegah penularan sehingga tidak terjadi bias atau kebingungan dalam pengambilan sikap. Yang ketiga, itu satu, ya, manajemen stres. Manajemen stres itu penting. Tim DKJPS itu juga banyak memberikan informasi-informasi bagaimana cara melakukan manajemen stres yang baik. Ada apa namanya, hipnotis 5 jari, ada progresif masker relaksasi, kemudian ada terapi napas dalam. Itu bagus untuk mengurangi kecemasan terkait kondisi COVID-19 saat ini. Dan yang terakhir tentu saja protokol kesehatan harus tetap dilakukan karena tidak ada obat sampai saat ini. Hanya protokol yang bisa kita gunakan untuk mencegah COVID-19. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa diri kita aman. Hal itu bisa meningkatkan keyakinan kita bahwa kesejahteraan jiwa kita bagus. Cemas nggak akan muncul kalau kita sudah cukup confidence bahwa kita benar-benar melakukan protokol. Betul, betul. Baik, jadi Nurse Heril, setiap kita memiliki tanda-tanda bahwa kita membutuhkan pertolongan. Yang paling sering, yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien saya yang datang, yang paling banyak muncul adalah satu, tidur terganggu. Tidur terganggu, kesulitan memulai tidur. Kesulitan memulai tidur karena apa? Terlalu banyak yang dipikirkan, banyak yang dikhawatirkan. Sehingga hal itu yang paling banyak mendorong. Jadi ketika kita sudah mulai mengalami problem tidur, terutama diakibatkan oleh pikiran berulang terkait suasana pandemi COVID-19, maka sebaiknya melakukan konsultasi. Konsultasi bisa dipilih, ya, online atau mungkin langsung datang ke layanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Aman. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika melakukan konsultasi, semua disiapkan secara aman, ya. Terus yang kedua, ada hal-hal lain, contoh suasana perasaan yang terganggu. Suasana perasaan yang terganggu itu muncul secara terus-menerus, ya, yang diakibatkan karena perubahan situasi pandemi COVID-19, seperti ada perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan, ya, kemudian energi yang mudah lelah, itu bisa melakukan konsultasi kepada tenaga profesional. Ada hal lain, hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, misalnya mudah terkejut, keringat dingin, ya, ada keluhan-keluhan yang hampir sama dengan keluhan-keluhan COVID, gitu ya, tidak nyaman di tenggorokan, ya, kemudian pening, badan kok agak sumar-sumar meriang, tapi setelah dilakukan evaluasi baik-baik saja, tidak ada. Nah, hal-hal itu sebagai alarm, mungkin saya perlu melakukan konsultasi. Mungkin ada suatu hal terkait pikiran saya, perasaan saya yang perlu dikonsultasikan. Mungkin gitu.
Eh, yang pertama memang deteksi dini ya, Mami ya. Deteksi dini itu nanti di perkantoran rencananya ada beberapa instansi yang meminta rumah sakit jiwa untuk melakukan deteksi dini terkait kondisi kesehatan para karyawannya, terutama di masa pandemi ini. Yang kedua nanti akan ada seminar yang bisa diakses secara gratis. Ya, seminar akan ada 2 seri yang disiapkan oleh Rumah Sakit Jiwa, itu gratis, temanya bukan pandemi, tapi ada kaitannya dengan itu, yaitu pernikahan dan problematikanya. Dan itu bisa diakses gratis. Nanti informasinya akan semua di-share lewat PPID Rumah Sakit Jiwa di Facebook dan Instagram. Nah, selain itu juga bisa mengakses konsultasi gratis tetap dengan tim DKJPS secara online gitu. Memang acara tersebut nanti supaya tidak mengurangi ya, nanti ada pegawai yang bisa mengikuti, ada yang tidak. Kita live, live di Facebook. Ya, dan memang acaranya tidak dibuat dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi konsepnya cukup singkat, lebih banyak ke acara-acara seremonial yang sifatnya kehikmatan ya. Jadi lebih ke doa bersama, pemotongan tumpeng nanti oleh Ibu Direktur, kemudian ada pemberian surprise ya. Mungkin nantilah pas acara itu, yang penting tanggal 16 bisa disaksikan di IG Facebook Live-nya. Ya, betul sekali. Betul. Bagaimana melakukan konsultasi online sebenarnya itu cukup mudah sekali ya. Ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan call center. Dari call center nanti akan mendapatkan informasi terkait pilihan kemana akan melakukan konsultasi. Karena kita selalu memberikan pilihan kepada masyarakat. Ya, itu juga informasi tim yang akan melakukan pendampingan online itu juga sudah dibuat flyers-nya atau posternya, bisa dicari di layanan di PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Di sana sudah ada nomor kontaknya, bisa langsung melakukan dengan menyebutkan nama, alamat, kemudian keluhan. Jadi akan direspon langsung oleh psikiater, psikolog klinis, serta ada perawat spesialis spesialis perawatan jiwa. Seperti itu. Luar biasa. Baik.
Terima kasih para sahabat jiwa dimanapun berada, terutama di Nusa Tenggara Barat. Sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 merupakan salah satu hal yang penting bagi kita. Bagaimana kemampuan kita beradaptasi pada perubahan situasi ini akan menunjukkan bahwa kita siap, kita bisa untuk selalu menjaga kesejahteraan jiwa kita. Tidak ada kesehatan tanpa sehat jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa di mana saja dan untuk siapa saja itu akan selalu digaungkan oleh seluruh tenaga kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan jiwa, terutama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Tetap semangat, tetap bahagia, dan selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga selalu sehat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Diat. Mungkin perbincangan kita kali ini kita cukupkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Amin. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Baik. Sobat jiwa semuanya. Jadi demikian perbincangan kita pada kali ini dengan Dokter Diat Mika. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share atau subscribe YouTube Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Demikian saya lalu Hairil Anwar yang bertugas bersama kru mengucapkan selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.